Bagaimana cara mengingatkan istri tanpa menyinggung perasaannya dan tidak membuatnya membalas kita dengan mungkin hal-hal yang sudah lama berlalu? Selamat Sebetulnya datang di Hikmah ini Puas. tidak Channel bisa ini menghadirkan dijawab dalam potongan bentuk ceramah singkat tanya jawab. Ustadz Ini Abdul mesti Somad satu yang penuh sesi, satu hikmah, jam. nasihat Islami, dan inspirasi kehidupan. Karena memahami seluk-beluk pikiran perempuan itu sama seperti kita masuk ke pantai. Ketika kita masuk kaki airnya sampai ke lutut, kita sangka laut itu dalamnya selutut. Sampai akhirnya kita ke tengah tenggelam sepinggang, kita katakan laut itu dalamnya sepinggang. Sampai akhirnya kita ke tengah tenggelam kita, rupanya dia memang tak bisa diselami. Kalau laki-laki itu to be or not to be, yes or no. Kalau perempuan mengatakan tidak, itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi pagi iya, sore tidak, bisa jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Maka diperlukan sensitivitas yang amat sangat tinggi. Itu maka balasannya adalah surga. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi. Nah, jadi ya pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Diam kita, diam, nampak dia diam, kita ajak ngobrol. Marah dia, aku lagi mau diam, jangan ajak ngobrol, diam kita. Terus dia bilang, sudah tahu aku diam mau minta rayu, kamu kok nggak ngobrol, kita ajak ngobrol. Memang serba salah memang. Makanya laki-laki banyak meninggal sekarang. Kecuali yang di sini, ini solihah-solihah semua. Ahli-ahli surga semua. Ini penghuni. Begitu cara melembutkan hati yang udah terluka. Ada perempuan yang diberikan suaminya 3 mobil. Car City, City Car untuk jalan-jalan dalam kota, mobil pick up untuk belanja ke pasar, mobil van untuk luar kota. Kurang sayang apalagi? Ternyata dia datang ke konsultan pernikahan. Tahu yang dikeluhkannya tentang suaminya? Suamiku nggak pernah nanya mau makan apa, ke rumah makan mana. Sampai akhirnya mantan pacarnya WA, yuk kita makan di tempat anu yuk, yang kamu suka dulu. Melayang 3 mobil itu gara-gara satu WhatsApp. Waspada. Maka kalau belum bisa berbaik-baik dengannya dengan harta, paling tidak dengan kata-kata. Pulang, bukakan pintu bidadariku. Gimana bukaan puasanya, Mas? Restoran apapun belum pernah seenak ini. Walaupun masin, bantailah situ. Penting keluarkan aja kata-kata ini. Begitu. Lihatlah bagaimana Nabi memanggil istrinya. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan. Boleh saya panggil istri saya Humaira? Why not? Tapi dia nggak putih, Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Menyenangkan. Pulang nanti panggil. Ya Humaira. Pasti dia jangan terlalu jujur. Ini laki-laki ini banyak terlalu jujur. Ya Hajar Aswad gitu. Apa kau bilang gitu? Sampai mati diingatkan. Kalau sampai bapak bilang begitu, nanti pas bapak koma di ruang ICU dibisikkannya, ya Hajar Aswad. Sampai pas anak kalian nikah nanti duduk di pelaminan, ya Hajar Aswad. Mati dia ingat. Perempuan ini memorinya kuat. Betul kan, Bu? Iya kata orang itu di atas. Perempuan ini sulit dipahami, nggak bisa dibaca oleh GPS.
Laki-laki kalau mau beli pisau cukur, masuk dia ke minimarket, beli, bayar, pulang. Perempuan enggak, dia putar sana ke sana kemari, dia pulang, dia bilang lupa mau beli apa ini. Memang mesti sabar-sabar mendampingi. Tapi kalau kalian berhasil, kalian sudah mendapatkan 2 surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Makanya kalau ada laki-laki yang takut ke istrinya, takut tersinggung, takut mencederai hatinya, seperti yang bertanya ini enggak? Ini orang seperti ini kalau mati enggak kena azab kubur ini. Kata malaikat, ini enggak usah diazab. Nah, udah azab kali di dunia. Ini kertasnya nanti saya bawa pulang, takut dicek punya siapa. Saya mau nanya dan mohon solusi, bagaimana hukumnya ketika kita sudah berusaha menahan hawa nafsu dari paparan di sosial media? Karena seringkali muncul di dalam Instagram, Facebook, TikTok yang menjurus ke maksiat, tapi tidak tetap diklik secara naluri. Mana ada? Apa pula kau klik? Ingat pesan Sayyidina Ali. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tatsbi'in nazratan nazrata. Jangan kau iringkan satu pandangan ke pandangan berikutnya. Waktu itu belum ada sosial media. Maksudnya kalau lagi nongkrong atau di jalan atau di pasar, terlihat sesuatu, jangan diperturutkan, terlihat langsung. Yang terlihat pertama itu, tapi jangan tak berkedip. Begitu juga kalau dia lewat, langsung lewatkan. Lewat. Suami saya gitu Pak Ustadz, pengakuan seorang ibu-ibu. Begitu dia di samping saya, lewat semua. Pas saya pergi, lama tak lewat-lewat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Rumah yang tidak ditempati apakah harus dizakati? Rumah nggak ada zakatnya. Kecuali kalau rumah itu dijual laku 1 miliar, duitnya disimpan, duitnya itu selama setahun, setelah itu baru keluar zakat. Gimana supaya nggak zakat? Belikan rumah baru. Saya nggak ada niat rumah baru, orang rumah baru. Jadikan sebagai mahar. Ibu jangan marah, istrinya meninggal. Astagfirullah. Memang bawaannya emosi aja memang. Mobil nggak ada zakatnya, kecuali mobil itu disewakan untuk pengantin Sabtu Ahad, untuk pengantin baru. Sabtu Ahad 2 juta, Sabtu Ahad 1 hari sewa 2 juta, 8 kali 16 juta. Dari 16 itulah keluar zakatnya, bukan dari harga mobil. Kecuali kalau dia jualan mobil, itu masuk zakat tijarah, zakat perdagangan namanya. Apa yang harus dilakukan anak kalau orang tua membuang anaknya? Dibuangnya anaknya dalam kardus, diletakkannya di depan toko, menangis bayi itu, diambillah sama yang punya toko, dijaganya. Bingung dia pas membuat akte kelahiran. Bin siapa Pak? Bin kardus. Dibuangnya anak itu, pas anakku sudah sukses, barulah dia datang. Akulah omakmu, ayahmu yang dulu membuang engkau dalam kardus 28 tahun yang lalu. Pernahkah anak itu minta masuk ke dalam rahimmu? Tidak. Siapa yang meniupkannya ke dalam perutmu? Allah. Kirim malaikat. Hai malaikat, bawa ruh ini masuk ke dalam perut. Makanya berapa banyak orang ingin punya anak, sampai operasi, sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu tabung-tabung 9 kilo second. Tiba-tiba kalian begitu punya anak, kalian buang. Sedangkan membuang sampah di jalan saja ditangkap polisi di Singapura.
membuang puntung rokok, membuang permen karet. Ini membuang anak titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jaga amanah ini. Man ala thalatha banatin, siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, dalam kurung anak remaja Masjid Nurul Huda, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kau bangun ruku, meninggal tinggal. Kau punya mobil, meninggal mati tinggal. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak soleh. Oleh sebab itu hati-hati, yang dititipkan Allah amanah anak, bawa dia pengajian, masukkan dia ke pondok tahfiz Quran, daftarkan ke pondok pesantren. Yang anak perempuan suruh latih dia pakai jilbab panjang. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu. Kalau hendak membentuk bulu, biarlah dari rebung. Alhamdulillah malam ini anak-anak muda ini semuanya dapat pahala. Kakinya dapat pahala, tangannya dapat pahala, HP-nya pun dapat pahala, walaupun casingnya Spiderman. Mantap anak mudanya. Saya pun semangat, ini kan anak muda ini. Semangat berapi-api malam ini kan anak muda. Kalau diturutkan susah hati, sedang risau ya. Anak muda. Untung yang saya tengok anak muda. Sempatlah awak-awak sama tua-tua. Udahlah awak sedang stres. Yang ditengok pula orang-orang udah mau dintai-intai malaikat maut. Ini ceramah. Assalamualaikum. Aku sebetulnya Pak, entahlah tahap lagi. Aku begitu menengok anak muda ini bangkit. Datang pula ketua panitia. Wow, gitu tadi saya mau maju, takbir, Allahu Akbar. Saya mendengar takbir tadi, saya takutkan mau pecah kaca-kaca. Biasa. Ustaz ngomong gini bahasa basi apa serius? Seriuslah. Kami yang tua-tua ini masa hidup ini tak lama lagi. Saya lahir 1977, umur 24 tahun. Lama lagi. Saya umur 42, mati umur 63 kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai berarti tinggal 21 tahun. 21 tahun. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Yang masa hidupnya masih panjang nih. Inilah calon Bupati Sergei, calon kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jadi Kapolri, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, jadi supir angkot. Memang supir angkot. Memang supir angkot, tapi semua angkot di Sumatera Utara ini punya dia. Pas bilang punya semua, baru kalian bilang ada. Saya Muhammad Faris 9. Oh, berarti ada Faris 1, Faris 2, Faris 3. Muhammad Faris 9. Saya minta doakan menikah secepatnya Pak Ustaz. Calon sudah ada, mahar pun sudah ada, tinggal persetujuan orang tua. Bapak, ibu, anak bapak sudah pengajian, anak ibu sudah pengajian. Jangan sampai gara-gara persetujuan kalian tak dapatnya berzina dia, makan haram dia. Sebulan 4 kali dia jalan-jalan, kalian menanggung dosanya. Pak, kalian menanggung dosanya Bu.
Mau kalian nanggung dosanya? Setuju ya anak-anak kalian yang mau nikah? Kalau tak setuju kalian dengan calonnya buat fit and proper test. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini tak setuju, setuju nikah. Ketawa yang anak-anak pula. Kan masih lama lagi. Nomor-nomor antrian 160 kan. Bagaimana hukum sholat kita? Gimana hukumnya sholat kita kalau kurang khusyuk karena tetangga kita bau badan? Man akala basolan, siapa yang makan basol bawang merah au thauman bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, falyatazil masajidana, jangan masuk ke masjid kami. Habis makan bawang merah, bawang putih, belum gosok gigi masuk ke masjid. Ayatnya kulun robin nas. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau mulut. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi. Makanya kadang imam-imam khususnya banyak dari kalangan jamaah tabligh mengantongi siwak. Luruskan shaf, luruskan shaf. Sunnah, yang kalian ketawakan sunnah, bekak mulut nanti. Bersiwak sebelum sholat. Orang Islam gosok gigi sehari 5 kali, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tak usah ajari orang Islam tentang kebersihan, sama mengajar itik berenang. Oleh sebab itu maka ini masalah bau mulut, bau. Adapun bau badan, cuma menghilangkannya makan garam Inggris, broklat. Tapi kalau udah makan itu pagi, sehari itu jangan pergi karena mencret. Jadi rupanya saluran usus kita ini, cobalah saluran paralon pipa itu diisi gula minyak, maka menggumpallah minyak-minyak dan gula-gula di usus itu kotor, sampah, busuk. Maka kalau dimakan itu dicucinya usus ini bersih. Setelah bersih hilanglah bau. Bau badan itu tak bisa dihilangkan pakai sampo, karena sampo untuk kepala. Bau badan tak bisa dihilangkan pakai sabun. Jangan menghilangkan bau badan dikunyah sabun, mati keracunan. Dengan cara membersihkan usus tadi, setelah bersih hilang bau badan. Ada orang bau badan, kalau ada orang susah mati, dekat dengan dia, sesak nafas mati kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cara yang baik menghindari dari teman yang ingin menghancurkan kita, atau dia tak ingin saya menjadi orang yang baik. Tinggalkan dia, hijrah. Karena kalau kau tetap sama dia, walaupun kau tak pakai sabu-sabu, paling tidak kau ikut duduk sama dia. Kalau datang razia BNN ketangkap juga. Kalaupun kau tak ikut pacaran, paling tidak kau ikut bersubhat, berkolusi dengan dia. Oleh sebab itu maka lawan, hijrah, pindah. Kalau saya tak berkawan dengan orang yang jahat, siapa yang nanti menasihati mereka?
Saya khawatirnya kalian mancing ikan, mestinya kalian balik bawa ikan. Tapi kalau kalian tak kuat, kalian dilarikan ikan. Yang dipancing ikan paus, yang mancing beratnya 20 kilo, habis kalian dimakan ikan. Paham yang saya cakapkan nih? Buatlah komunitas pemuda hijrah. Jangan takut. Ini banyak yang takut nih. Nanti kalau udah hijrah nggak bisa pakai motor lagi. Nanti kalau kami sudah hijrah nggak bisa main futsal lagi. Tetap main futsal tapi pakai celana panjang. Ya, tetap main futsal tapi jam 6 stop. Ini main futsal sampai jam 9 malam. Maghrib hilang, isya hilang, balik tertidur. Capek mati. Siapa melarang kalian olahraga setelah hijrah? Setelah hijrah tetap boleh camping, outbound, silakan. Setelah hijrah tetap boleh main geng motor, apa salahnya? Pakai King Cobra, pakai Harley Davidson, pakai tetap. Cuman bedanya dulu waktu naik itu petantang petenteng, sekarang berzikir. Pas pelan-pelan tuh subhanallah walhamdulillah. Apa yang tak terpukau. Saya kalau diajak anak-anak muda naik motor, bangkit semangat saya. Rasa umur 25 rasanya. Udah balik ke rumah baru 42. Jadi kalian harus buat komunitas. Tapi jangan campur aduk laki-laki perempuan. Remaja masjid bercampur aduk laki-laki perempuan. No, nengi aja. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Gak apa-apa, kan cuma musyawarah aja. Hati tak bisa berdusta, mata kau mulai memandang fikir. Yang perempuan buat komunitas perempuan, yang laki-laki buat komunitas laki-laki. Setelah selesai kuliah, kerja, entrepreneur, cukup punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi, baru plan menikah. Tausiahnya Ustadz Abdul Somad, nasihat pernikahan. Buat di sini nikah masal, buat tenda sekali akad 50 orang. Buat nikah masal, tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau ikut juga. Gimana kira-kira program nikah masal ini? Setuju tak anak muda ini? Nanti kita tetapkan tanggal. Siap? Tanggalnya siap, perempuannya tak ada. Siapa yang menolak pinangan anak-anak muda yang soleh-soleh ini? Saya kasih tahu sama ibu-ibu yang punya anak gadis di belakang, kalau sampai kalian tolak anak remaja Masjid Nurul Huda ini, menyesal kalian dunia akhirat. Kalian kalau ada yang udah ditolak 2-3 kali, kasih tahu, saya pinangkan malamnya juga. Kalau tak mau saya minangkan, Ustadz Iqbal minangkan, ketua panitia minangkan. Tapi kalau bisa jangan saya, karena kalau saya yang minangkan nanti takutnya saya yang diterimanya. Assalamualaikum Bu Aja. Maksud kedatangan saya malam ini mau meminangkan salah satu dari anak muda remaja Masjid Nurul Huda. Kalau bisa terima. Sebentar ya Ustaz, kami tanya anak kami di kamar dulu. Tanya, nah itu ada orang Minang, kau mau yang mana? Mau yang satu aja orang mana? Apa ya saya nolaknya kan? Bagaimana cara melawan sifat yang batil dari hati kita Pak Ustaz? Ala fil jasadi mutah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Mata baik, telinga baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal ini rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal itu adalah hati. Adalah tempat bersama Tuhan.
tempat aku meminta segala doa. Saya kan tak mau aja buat album ini kalau mau. Mati artis-artis itu. Jadi semuanya berawal dari hati. Oleh sebab itu bersihkan hati. Ini kalau cerita masalah penyakit hati ini banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah hasad. Hasad itu bahasa kitanya apa? Dengki. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Ustaz ini ngada-ngada aja. Kadang orang banyak tak percaya sama saya. Terus setelah saya sebutkan ayatnya, oh, wa min syarri itulah dia hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad nama penyakitnya, hasid nama orangnya. Kenapa dalam Quran itu hasidin? Ada baris bawah dua, hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Ini lahir anak, buka Quran. Siapa namanya? Hasidin. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, macam hantu tengok. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Makanya nanti kalau hari Ahad ada kawan kalian yang nikah, cara menghilangkannya doakan dia. Datang kalau dia nikah, duduk dekat pelaminan, jangan pula duduk. Lewat depan pelaminan doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga kalian berdua diberkahi Allah. Wa baraka alaikuma, semoga kalian berdua. Jangan hasad tak mau datang. Atau kalian datang tapi hati kalian marah, sampai di depan itu berdoa juga, cuman gigi rapat. Ibu juga jangan hasad, Bu. Ya, itu yang nikah di hotel itu siapa? Kawan anak saya. Yang kemarin satu kelas sama anak ibu. Iya. Kok anak dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Dia pakai dukun. Doakan mudah-mudahan dia dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Jodoh kalian insya Allah akan dikirimkan Allah. Kenapa belum nikah juga? On the way. Itu caranya. Ini tak lama lagi kan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Di bulan Ramadan yang belum nikah ini mudah-mudahan nanti Ramadan dibangunkan oleh istrinya sahur. Jangan sampai kalian dibangunkan jam weker. Apalagi dibangunkan mercun. Saya satu-satunya anak perempuan kepada ayah saya. Saya kurang kasih sayang dari seorang bapak. Sampai besar pun saya tidak berapa suka. Macam bercakap sama dia pun tak suka. Apakah ubat bagi penyakit ini? Balik dari sini, belikan makanan yang apa dia suka. Belikan kain yang paling elok.
belikan kupiah, topi. Apa dia suka? Dia suka cincin, belikan dia cincin. Belikan dia kasut, belikan dia selipar, bagi dia hadiah. Karena memberi hadiah itu menghilangkan penyakit hati. Sambung silaturahim. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan marahnya, melawan dendamnya, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan. Ini bagian dari ujian hidup. Ada orang diuji kesehatan, ada orang diuji istri, ada diuji anak. Kebetulan diuji tentang seorang ayah. Adakah nabi yang diuji ayah? Ada. Ibrahim alaihissalam. Nama ayahnya Azar. Kata Azar, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasehati aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu sayang kepada aku dan mengabulkan doaku. Apa balasan Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah balas Nabi Ibrahim, anaknya soleh bernama Ismail. Macam mana kesolehan Ismail? Nabi Ibrahim bawa pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, malam tadi aku mimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, sembelihlah leherku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku insyaallah sabar. Balasan orang yang berbakti kepada ayah ibu, Allah bagikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi, tapi orang tua ini tak satu dua jamaah mengadu ke saya tentang ibunya, tentang bapaknya. Malam semalam, 2 malam yang lampau. Malam tadi saya di Brunei, malam sebelumnya. Macam mana saya menghadapi orang tua saya, Ustaz? Begini. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, titik ba dah 3 dimakan rayap. Dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi macam mana? Jaga-jagalah sampai hilang sendiri. Saya tahu betul macam mana dengan orang tua. Sebab saya dengan almarhumah mak saya balik dari Maghribi 2008 sampai dia meninggal bulan Rajab. Ini kebetulan sekarang 11 Rajab 2019. 11 tahun saya serumah. Tahu saya macam mana dengan orang tua. Nah, jadi kita jaga baik-baik. Itulah surga kita di dunia insyaAllah. Ustadz, apa yang harus saya buat kalau ayah saya menganut aliran sesat, tidak sholat, tidak puasa? Ambil video-video Ustadz Somad boleh, Buya Yahya boleh, Datuk Mufti, ulama-ulama kita boleh, Ustadz Azhar Idrus, siapa ya? Kirim pada dia. Kalau kita bercakap, bukan berarti kalau kita dah mengaji, kita balik ke rumah, ayah duduk sini. Saya Ustadz, tapi di hadapan ibu saya ni tetaplah budak kecil yang baru pandai berjalan. Sebab orang tua tidak pernah menengok anaknya besar. Puan muslimat, bila menengok anak, walaupun dia dah punya anak, maka di mata puan, dia tetaplah budak kecil yang dulu terlangkup waktu belajar berjalan. Jadi jangan cuba kita nak nasihatkan dia. Bagi dia buku, bagi dia tazkirah, kirimkan video-video tentang sembahyang, video-video tentang puasa. Boleh juga bercerita sikit-sikit, tapi jangan sampai tinggi suara kita dari dia. Kau jangan nak ajarkan aku bercakap, sebab yang mengajar engkau bercakap tu aku. Nah, jadi ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah Nabi Ibrahim bukan lagi sesat, pembuat berhala. Semua berhala-berhala itu Azar yang membuat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lembut. Ya abati, wahai ayahku.
aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Nah, jadi tetap usaha. Ad-du'a silahul mu'min. Ada yang lebih hebat lagi daripada tazkirah, doa. Sembahyang malam, tahajud, solat hajat, supaya dapat hidayah ayah ini. Di sujud terakhir minta, jangan cakapkan di mulut, dalam hati. Ya Allah, bagikan dia hidayah, bukakan pintu hatinya. Aliran sesat merata-rata, ada yang mengaku Tuhan, ada yang tak nak sembahyang, ada sembahyang batin. Ayah tak sembahyang, sembahyang cukup batin saja. Tapi nampaknya ayah makan nasi. Kalau sembahyangnya batin, makannya batin juga lah ya. Engkau tak tahu. Tapi dalam itu dia berpikir, betul juga ya. Kalau sembahyang batin, makan kenapa tak batin? Sikit cakap itu, tapi mengena di hati dia. Saya banyak jumpa orang, taubatnya itu karena tidak pakai ayat. Jumpa saya seorang lelaki, saya ni dulu ustaz orang tak baik, saya minum khamar, saya berjudi, saya berzina, saya buat haram. Kenapa Tuhan bertaubat? Bini saya bercakap 5 kata saja ustaz. Bila abang nanti mati, macam mana? Lama saya menung. Saya tazkirah 1 jam belum tentu masuk ke hati orang. Dia cakap cuma 5. Bila abang nanti mati, macam mana? Sampai pukul 2 malam saya terfikir, ustaz, macam mana kalau aku mati? Akhirnya saya bertobat ustaz. Jadi baru saya faham, bukan masalah ayatnya, bukan masalah hadisnya, bukan masalah hebat bercakapnya, tapi dari mana cakap itu datang. Cakap yang dari hati akan ke hati juga masuknya. Cakap yang dari mulut akan ke mulut juga sampainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dari hati, masuk ke hati kita semua. Puan sampaikan ke anak-anak, menantu, menjadi amal jariah insya Allah. Itulah yang boleh saya sampaikan, lebih kurang 1 jam 15 menit, bermanfaat untuk kita semua. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita istiqomah kebaikan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Tuan masa saya masuk ke depan, saya lupa tengok tanya nama, tapi ini masih terkait dengan jiran. Dunia digemparkan dengan berbagai kefasikan sejak Adam dan Hawa. Ya, kita semua tahu. Mahmud tahu sahaja bohong pengamal ilmu hitam. Mana ada bohong ilmu putih? Tak ada white magic, semua black. Bohong semua ilmu hitam. Sebab dia berkawan dengan jin. Itu maka bohong masuk neraka. Sebab dia berkawan dengan jin, dengan setan. Dan menerima sogok membunuh orang tidak berdosa, apa hukumnya? Maka di sini terkandung makna 2. Sakit hati dengan jiran, merasa dendam kesuman, balas dendam tak boleh dengan cara zahir, dengan cara batin. Sebab apa? Hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka bagaimana caranya? Nak dibunuh dia, takut tangkap polisi. Maka cara yang paling selamat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada bohong minta tolong kepada siapa? Ya'uduna birijalin minal jinni. Ada setengah manusia yang minta pertolongan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin jauh daripada Allah. Dikumpulkan miang, segala miang, miang padi, miang bulu, miang yang gatal. Dikumpulkan miang, segala miang, dikikis dengan pisau, dimasukkan ke sedot lagi. Selepas itu diambil emas, lalu kemudian dicampur, dipanggil lagi. Hai hantu segala hantu, setan segala setan, angkat lagi kepada sebelah. Lalu melalui kuku sampai ke tempat air minum. Orang yang baik dari tak tahu dia berminum. Bismillah. Masuk ke dalam bersarang, muntah darah, mati. Matinya mati syahid. Orang yang terkena racun mati syahid. Tapi engkau yang sudah membunuh, faman qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, yang membunuh balasannya adalah neraka jahannam. Sedangkan bohong yang berkawan dengan jin, dengan hantu, dengan setan tadi muslim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah mengampunkan dosa lain. Wa yaghfiru ma duna
jinnya masuk neraka dan di sana mereka berjumpa. Awak di sini juga. Oleh sebab itu maka hidup ini pendek, hidup ini bukan lama, hidup ini singkat. Tapi bila kita salah, yang akan kita terima nanti di sana. Satu harinya saja 50.000 tahun di dunia. Khalidina fiha abada. Panasnya bagaimana? Panasnya diletakkan batunya di bawah tapak kaki yang lebih halimau, menggelegak otak di atas kepala. Makanya tiap hari, tiap petang malam kita katakan waqina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Sombong, riswah, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah, Allah melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sombong. Uang rasuah, memberikan rasuah, yang menerima, yang memberi, sama-sama masuk dalam neraka jahanam, laknat Allah SWT. Yang diinginkan ini apa? Yang diinginkan hanya dunia. Banyak dunia, kecil saja. Dunia ini bukan banyak. Dunia tak sampai sebelah sayapnya. Angkat nyamuk. Tengok saya dia sendiri. Balik dari sini nanti cari nyamuk. Mudah-mudahan nyamuk masih ada di Brunei Nusa. Tangkap satu nyamuk, ambil satu, ambil kamera, gambar. Dunia hanya sebelah sayapnya. Dunia ini bukan besar. Dunia hanya sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk yang sebelah itu kita tawa, kita pasar, kita dengki, kita tolong pada bohong, kita guna ruswa hanya untuk merebutkan setengah sayapnya. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada jalan lain kecuali bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya anak perempuan yang sudah akil balik belajar di sekolah tahfiz memegang kitab suci Al-Quran yang ada terjemahan semasa datang haid? Bila terjemahnya lebih banyak daripada ayatnya, hukumnya boleh. Perempuan yang haid, maaf cakap, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh tawaf di Masjidil Haram, sebab itu dalam masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa. 7. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi bila terjemahnya lebih banyak, Quran terjemah bahasa Melayu dapat dipastikan lebih banyak terjemahnya daripada ayatnya. Sebab bahasa Melayu ini panjang, bahasa Arab sedikit aja. Qala 3 huruf. Alif lam qala, dia seorang lelaki sudah berkata. Qalat, dia seorang perempuan sudah berkata. Makanya dapat dipastikan terjemah bahasa Melayu itu lebih besar. Oleh sebab itu tidak dia buka, dia bawa. Boleh, dia tak boleh dibaca. Sebab perempuan yang dalam keadaan uzur tak boleh berjumpa. Sepakat 4 mazhab paling tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Perempuan yang dalam masa uzur tak boleh baca Quran. Ada yang boleh, ada 2. Pertama, bila dia cikgu boleh, tapi baca putus-putus. Ya ayyuha alladzina kutiba alaikum boleh, tapi bila terus tak boleh. Sebab dia cikgu boleh putus potong-potong. 2, perempuan yang hafizah. Tuan punya isteri hafizah, hafaz Quran. Satu hari dia mesti ulang 2 juzuk. Kalau dia tak ulang 2 juzuk, hafazannya hilang. 7 hari masa dia uzur itu 14 juzuk. Maka dia boleh ulang hafazannya, tapi tak boleh keluar dia diam. Bila tuan nanti tengok dia diam, itu maknanya dia sedang ulang hafazan. Kalau dia hafaz Quran, bila dia tak hafaz Quran, dia marah tu. Itu untungnya orang punya isteri hafaz Quran. Diamnya dia pun mengulang Quran. Apa hukumnya jika mereka yang uzur ini membaca dan menghafal ayat suci Quran? Sudah terjawab. Bila dia lafazkan di mulut tak boleh. Tapi kalau ayat Quran itu sebagai doa, boleh. Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran. Tapi manakala dia naik kereta, dia baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Boleh.
kita bersedekah, tapi kita tak niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai kepada mereka? Automatically. Itulah beza anak kandung dengan anak orang lain. Kalau Tuhan nak sampai Fatihah untuk Abdul Somad mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Yang baca sekarang. Nama anak cepat aja. Tapi kalau anak kandung saya tak perlu disebutkan. Sembahyang dia sampai, puasa sunat dia sampai, dia dapat, saya pun dapat. Itulah orang beruntung punya anak hafaz Quran. Anak dia setiap hari baca Quran 2 juzuk. Orang yang meninggal dunia, anaknya hafaz Quran, setiap hari dia duduk aja di kubur dia, di alam barzah. Siang datang gulai, zuhur datang rendang brunei, malam datang tom yum. Sebab dia hari anak dia baca Quran, anak dia tanpa dia sebutkan, ya Allah sampaikanlah pahala baca ini. Tapi kalau untuk orang lain mesti begitu juga dengan sedekah. Pergi anak kita ke masjid, kemudian dia bagikan, Tuhan itu ada tanah kebun kelapa, itu saya wakafkan untuk masjid. Mengalir, walaupun tak dia sebutkan, itu ada kebun kelapa, nah saya wakafkan. Kebun kelapa siapa? Entah. Mana boleh? Mestilah punya kita. Tak ada kita wakafkan punya orang. Ini amal beza anak kita dengan orang lain. Maka kita mesti sebutkan baru sampai innamal a'malu binniyat. Itulah makna idza mata insan, kalau manusia mati inqata'a amaluhu, putus amalnya. Putus. Tapi ada kita mengalir waladun shalihun, anak yang saleh. Anak yang saleh. Masya Allah, beruntungnya punya anak yang saleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. 86 tahun. Hari ini ada saudara-saudara kita baru berdoa, kita datang ke Ustaz, saya berdoa Rabbi habli shalihin, belum juga dapat anak soleh. Awak bila berdoa baru jadi. Macam mana Nabi Ibrahim 86 tahun berdoa? Oleh sebab itu sabar. Kadang kawan jiran kita ni tak sabar sebab melihat kenyataan hari ada orang yang begitu cepat punya anak. Nikah bulan Januari, Mac ada. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana status hadis ini? Ruwiya anna Jibril alaihissalam nazala ala Nabi. Diriwayatkan bahwa Jibril datang kepada Nabi. Faqala lahu Nabi, Nabi bertanya kepadanya, ya Jibril, wahai Jibril, tanzilu ba'di, apakah engkau turun sesudah aku? Na'am ya Rasulullah. Apakah ada turun sesudah aku? Ya Rasulullah. Apa dia unzila asyara marat rafiq asyara jawahir minal haq? Ada turun 10 kali untuk mengangkat mutiara-mutiara jawahir dari bumi. Faqala Nabi SAW, wa ma tarfa'u? Qala Jibril, al-ula arfa'ul barakah minal haq. Pertama yang aku angkat itu barakah. Wa thaniyatu arfa'u min qulubil khalqi rahmah. Yang kedua yang aku cabut itu adalah rahmah. Yang ketiga arfa'us syafaqah. Yang ketiga yang cabut itu adalah rasa lemah lembut dari orang yang bersaudara. Warabi'ah arfa'ul adla. Yang keempat aku cabut itu sifat adil dari umarah. Yang kelima aku cabut malu dari perempuan. Yang keenam aku cabut sabar dari orang fakir. Yang ketujuh aku cabut zuhud. Yang kedelapan aku cabut wara'. Yang kedelapan aku cabut dermawan. Yang kesembilan aku cabut Quran. Yang kesepuluh aku cabut iman. Itulah dia jawahir permata-permata dari dunia. Apakah engkau akan turun sesudah aku mati Jibril? Kata Jibril, ya. Jibril, nanti setelah aku meninggal dunia apakah engkau akan turun? Kata Nabi Muhammad, kata Jibril, ya, aku akan turun. Untuk apa? Mencabut 10 ini tadi. Mencabut 10 ini. Pertanyaan, banyak penceramah menyampaikan hadis ini, namun sebagian kalangan mengatakan hadis ini adalah hadis palsu.
sementara melihat isinya seakan sangat sesuai untuk sebagian tempat di dunia ini sekarang. Bagaimana hukum menyampaikannya kepada masyarakat jika benar ini adalah hadis palsu? Syarat hadis harus mesti ada sanad. Ini sanad tadi. Maka hadis yang tak ada sanad, la sanadalahu, la aslalahu, tak ada sanadnya. Walaupun benar, kalau tak ada sanadnya bukan hadis. Maka tak ada sanadnya. Tak ada tahu rawi a'la dan sahabatnya. Tapi meskipun demikian, ini akan saya bawa sebagai kenang-kenangan dari Brunei Darussalam. Nanti akan saya berikan jawaban dari video pendek apa status hadis ini, apakah sahih, apakah dhaif, apakah hasan, apakah maudhu. Nanti akan saya buatkan videonya, diupload ke www channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Al-Fatihah. Perbezaan dakwah Wahabi dan Ahlus Sunnah. Masa kini ada yang mengaku Ahlus Sunnah, akan tetapi memegang pendapat Wahabi. Bolehkah Ustaz terangkan cara memisahkan antara dua ini? Dan apakah perbezaan antara pendapat Asy'ariyah dan Wahabiyah? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh dicari di YouTube yang panjangnya ada 2 jam. 2 jam saya bahaskan. Keywordnya UES, lalu kemudian UES takwil. Nanti dapat video yang panjang 2 jam. Pakai presentation juga. Itu saya kumpulkan imam-imam, ustadz-ustadz yang ada di Riau. Waktu kita bahaskan yang pertanyaan pelajar tadi, penuntut tadi. Kesimpulannya, khulasahnya, mereka tidak boleh berbeza dalam 3 hal. Yang pertama, dalam masalah bid'ah. Jadi ambil contoh masalah besarnya bid'ah. Kalau lebih khasnya lagi bid'ah yang kecil-kecil lah masalah. Ambil contoh tentang masalah maulid. Masalah maulid. Masalah maulid itu bagi mereka bid'ah. Maka siapa yang membuat maulid berarti dia mubtadi'. Kalau dia mubtadi' berarti dhallun, sesat. Kalau dia dhalalah berarti dia finnar. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Hawi lil Fatawi, beliau mengutip pendapat beberapa ulama. 1, kata Imam Al-Baihaqi, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Makna bi ayyamillah bi ni'amillah. Ingatkanlah manusia ini tentang nikmat Allah. Nikmat Allah apakah yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad SAW. Itulah maka orang membuat itu untuk mengenalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika tanggal 10 Muharram kita kan puasa. Kenapa kita puasa tanggal 10 Muharram? Karena 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa, menenggelamkan Fir'aun. Padahal peristiwa itu kan terjadi 3000 tahun yang lampau. Kenapa tahun 2024 ini kita masih puasa juga? Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diambil oleh Imam As-Suyuti, itu dalil boleh mengulang suatu peristiwa setiap tahun. Peristiwanya sudah berlalu tapi diulang tiap tahun. Peristiwa apa itu? Peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa. Kalau selamatnya Nabi Musa itu nikmat, maka ada yang lebih besar lagi. Apa dia? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Abdul Somad membuat acara maulid, sesungguhnya Abdul Somad bukan berijtihad. Itu adalah ijtihad Imam As-Suyuti, ijtihad Imam Al-Baihaqi, ijtihad Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Tapi yang mereka masukkan ke neraka Abdul Somad. Dia tak berani nak memasukkan ke neraka Imam Suyuti. Macam mana dia nak memasukkan Imam Suyuti masuk neraka? Dia baca Tadribur Rawi. Macam mana dia nak memasukkan Imam Ibnu Hajar ke neraka? Dia baca Fathul Bari, Irsyadus Sari. Nah, jadi ketika kita berbeza pendapat, cukup kita katakan saya tak sependapat dengan awak. Bukan kita katakan awak mubtadi, dhalun mudil dan finnar. Nah, jadi persimpangan yang pertama adalah dalam masalah penetapan bid'ah. Kira-kira penjelasan saya jelas atau tak jelas? Nah, kalau masih jelas, alhamdulillah. Yang kedua, tentang masalah tawassul. Bertawassul dengan amal soleh tak ada ikhtilaf. Dalilnya hadis tentang orang yang bertawassul di dalam gua. Pertama, bertawassul dengan amal soleh, dia berbakti pada orang tua. Bertawassul dengan sedekah. Bertawassul tak jadi berzina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, aku bertawassul dengan amal soleh. Tak ada ikhtilaf. Yang jadi masalah adalah ketika bertawassul dengan Nabi Muhammad, padahal Nabi sudah meninggal. Maka ulama menuliskan dalil-dalil mereka. Di antaranya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, di antaranya Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Alawi, dan banyak lagi para ulama menuliskan dalil-dalil itu. Artinya ini masalah khilafiyah. Maka saya tidak boleh mengatakan kamu bertawassul berarti kamu musyrik. Kamu meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal sama dengan orang yang bertawassul. Kita memusyrikkan orang beriman. Yang ketiga dalam masalah takwil. Adapun dalam masalah khilafiyah yang kecil-kecil saya tak bahaskan. Dalam masalah takwil, mereka mengatakan orang yang mentakwil ini kafir. Padahal imam-imam salaf pun mentakwil. Nah, nanti dalam pertemuan akan datang kita buat satu tajuk khas tentang takwil saja. Siapa saja mentakwil? Imam Bukhari mentakwil, Imam Malik mentakwil, Imam Al-Baihaqi mentakwil bahwa takwil dan tafwid adalah manhaj salaf. Mereka hanya menyusunkan. Mutaakhirin itu adalah jam'ul mutafarriqat. Nah, nanti buatkan satu tajuk khas supaya lebih spesifik lagi masalah takwil saja. Nah, supaya jangan sampai orang dengan mudah menuduh kalau mentakwil berarti kafir. Nah, itu. Saya jangan mengeluarkan sumpah serapah caci maki. Sebab manhajuna manhajul bayan. Kita hanya menjelaskan ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Terserah. Selepas itu, nah, jadi jangan lebih pada menghujatnya, mengejeknya. Ada setengah orang dia tak ada dalil. Dia tidak sebutkan ayat Quran, tak ada hadis Nabi, tapi lebih pada lalu apa beza kita dengan mereka? Nah, kita itulah makanya tadi dari awal saya katakan baca kitab, pahami, tunjukkan dalil. Kita tidak akan pernah boleh memaksa orang ikut kita. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal selesai masalah fiqh? Tidak. Apakah ketika Imam Ar-Ramli meninggal selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Suyuti meninggal? Tidak selesai. Kita pun tak menyelesaikan masalah, tapi paling tidak kita sudah membuat sesuatu untuk kita wariskan pada murid-murid, penuntut-penuntut dan umat di masa akan datang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat jawab persoalan tadi. Dan seterusnya dibukakan lagi kepada siapa yang ingin mengungkapkan persoalan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rohana binti Syamsuddin dari Patani, Thailand. Soalannya, dakwah HMI semakin mencabar sebab bukan hanya berhadapan dengan anasir-anasir yang datang dari agama lain, tetapi HMI berhadapan dengan orang Islam itu sendiri sehingga menggugat kesatuan dan mengelirukan umat Islam. Apa nasihat Prof kepada kami sebagai pelajar Ustadz untuk bersedia dan berhadapan dengan semua situasi ini? Wassalamualaikum.
Umat Islam yang kita hadapi ini 3. Yang pertama yang alim, yang kedua yang jahil, yang ketiga yang tengah-tengah. Kadang-kadang alim, kadang-kadang jahil. Untuk yang alim, kita duduk muzakarah, mubahasah untuk menengokkan perbuatan kami ini dalilnya ini, kami ambil dari kitab ini, kami ambil dari kitab ini. Duduk bersama. Jangan kita berperang di sosial media. Undang. Yang jadi masalah, bila kita buat jemputan dia tak nak datang. Kenapa tak datang? Karena duduk dengan pelaku bid'ah berarti ikut menjadi pembuat bid'ah. Tidak boleh mujalasatul mubtadi. Man lam yubaddi al-mubtadi fahuwa mubtadi. Itu kaedah yang dia pakai. Jadi belum lagi kita duduk nak mubahasah, kita sudah dibid'ahkan dulu. Tapi tak apa, kita jelaskan. Itulah maka tadi dari saya katakan bahwa kita belajar baca kitab, kitabnya kita pahami, kita kumpulkan dalil-dalilnya. Inilah dalil perbuatan kami. Untuk yang alim. Untuk yang jahil, orang yang tidak mengerti, kita buat bahasanya simple, sederhana, yang boleh dipahami orang. Dalam bentuk soal jawab, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Ini. Adapun orang yang setengah-setengah, maka orang yang seperti ini kita tak boleh. Kalau menguntungkan bagi dia, dia pilih ini. Tapi kalau tidak menguntungkan, dia pilih ini. Orang seperti ini, kita hanya berhadapan pada yang 2 saja. Maka jangan pernah bosan, jemu untuk membahas. Saya tetap bahas dalam bentuk tulisan. Tulisan masalah khilafiyah ada saya tulis dalam somatmoroko.blogspot.com. Banyak. Yang PDF buku pun banyak sudah di-share. Yang dalam bentuk tazkirah, kalau nak cari tulis saja di search YouTube tu, tulis misalkan nak bahas masalah talqin, UAS talqin. Masalah maulid, UAS maulid. Masalah apa lagi? UAS, teruskan saja, nanti akan dapat, tulis keyword, insyaAllah dapat video. Kita tidak akan dapat menyatukan umat di dunia ini. Siapa kita? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari pun tak dapat menyatukan seluruh manusia. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pun tak dapat menyatukan. Makna menyatukan dalam satu mazhab. Tapi kita disuruh untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka manhaj kita adalah manhaj ilmu. Tariqatuna tariqatul ilmi at-ta'lim wa ta'allum. Jadi kita mengajar, terus mengajar. InsyaAllah kalaupun ada orang yang tak sependapat dengan kita, dia tidak akan menghujah, dia tidak akan menyerang, dia tidak akan menjadi jahil. Sebab dia tahu, oh Ustadz Fulan itu sebenarnya dia beramal ada dalilnya, bukan mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya berikan peluang satu soalan lagi. Dikata. Ada? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fikri daripada Fakulti Usuluddin. Jadi mohon nasihat daripada Ustaz pada masa ini. Para dai di Rasulullah berhadapan satu cabaran lah, yaitu antaranya para anak-anak muda ini ada terlibat dengan sebagai contoh forex dan ada claw machine di Rasulullah. Jadi bagaimana para dai dapat menasihati orang-orang yang mungkin kurang paham tentang hukum agama berkaitan dengan globalisasi dan forex. Sekian, terima kasih. Yang claw machine itu Ustaz
difatwakan sebagai haram bagi solat macam judi. Baik. Brunei Darussalam semuanya insya Allah ada kawalan. Jadi dai lebih mudah untuk mengawal umat, mengawal masyarakat. Ada mufti mengeluarkan fatwa, ada perundang-undangan, lalu kemudian polis boleh menangkap, dai menyampaikan kepada umat. Jadi kalau sudah mufti mengeluarkan fatwa bahwa benda ini haram, lalu kemudian dia boleh ditindak oleh hukum, maka menjadi mudahlah, ringanlah bagi para dai. Makanya bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita nahnu du'at la qudat. Kita ini dai, kita bukan hakim, kita bukan qadhi yang memutuskan perkara. Kita mengajak orang. Jadi saya bekerja sama dengan badan narkotik di kota tempat saya tinggal. Dokter menjelaskan bahaya narkotik. Ustadz Abdul Somad menjelaskan secara hukum hakam fikahnya. Polis menjelaskan secara hukuman dia akan ditangkap bila melakukan. Jadi kita tidak lagi tazkirah bersendirian, tapi bersama-sama. Begitu juga tentang masalah forex, masalah judi online dan sebagainya. Begitu juga kalau dulu ada polis saja, tapi sekarang ada cybercrime. Jadi polis pun dengan kemajuan teknologi, globalisasi ini, dia juga punya satu tambahan lagi sekarang. Dia tidak hanya melihat yang nyata, yang zahir, tapi juga dalam dunia cyber. Maka insya Allah kita berperan dengan peran kita masing-masing. Kita tidak menjadi polis, kita tidak menjadi mufti, kita hanya sebagai dai yang menyampaikan pesan-pesan daripada. Jadi kalau dalam tradisi masyarakat Melayu ada 3. Yang pertama diumpamakan sebagai 3 tungku 1 jarangan. 3 tungku maksudnya orang zaman dulu kalau memasak batu itu 3, 1, 2, 3 di atas tempat memasak. 3 tungku ini, kalau 1 tungku ini tak ada, yang dimasak ini tumpah. 3 tungku itu yang pertama ulil amri, yang kedua adat, yang ketiga ulama. Jadi adat kita masih tetap jaga. Adat ada untuk menjaga adat Melayu, lembaga adat Melayu. Yang kedua adalah agama, ini adalah dia para ulama, para tuan-tuan guru. Yang ketiga ulil amri. Kalau ketiga-tiganya ini berperan, maka insya Allah tungku tak akan tumpah. Tapi kalau yang 3 ini berkurang, maka akan hilang. Jadi secara adat, secara petatap, secara pantun-pantun budaya, mereka sampaikan bahwa berjudi ini haram, segala macam. Boleh ditengok dalam Sulalatus Salatin, atau dalam tulisan karya-karya Melayu dulu, Raja Ali Haji, Gurindam 12. Ini secara adat budaya, karena orang dibalikkan kepada budaya dia. Yang kedua pula secara fikahnya, inilah kita. Lalu kemudian ulil amri dengan keputusan-keputusannya, dengan polisnya, dengan muftinya, dengan perundang-undangannya. Wallahu a'lam bishawab.